Corona itu memaksa kebiasaan-kebiasaan itu berubah. Apa itu new normal? New normal ini memaksa kita untuk melakukan sebuah kebiasaan-kebiasaan lama dengan cara yang baru. Jadi jangan gegabah berkata, enggak, kita akan kembali ke waktu yang sebelumnya. Nah, tentu sebagai gereja, new normal ini harus dipahami betul. Suka tidak suka, Corona itu ternyata memaksa kita berubah. Dan apa yang diubah sebenarnya? Tapi paling tidak saya ingin katakan bahwa akan ada perubahan yang signifikan. Dan gereja harus siap. Hai Hike Lover, kembali lagi bersama saya Yunus Heri Purnomo, masih dalam acara Hike Show. Semakin berakal, semakin beriman. Masih ditemani oleh Pendeta Daud Adu, Gembala Jemaat Gereja Isa Al-Masih Galunggung Bandung. Halo, apa kabar Pak Daud? Kabar baik, Oke. Pak Yunus. Sehat? Sehat ya Pak Daud ya? Iya. Oke, seperti biasa ini Pak Daud, kita akan menyapa para penonton kita di Hike TV channel di YouTube kita. Dan kepada para pendengar kita di Hike Radio, di Spotify, silahkan Pak Daud menyapa mereka. Apa kabar saudara? Pada hari ini saya berharap saudara sehat, penuh sukacita di tengah-tengah suasana kita menyambut Pentakosta. Oke. Masih ketemu saya lagi nih Pak Daud supaya saya berharap nggak bosan. Iya, tentu tidak. Iya. Nah, episode kali ini kita akan membahas istilah yang viral saat ini atau sering diperbincangkan banyak orang, yaitu new normal. Iya. New normal ini akan bicara soal kebiasaan yang kayaknya dipaksa untuk berubah, dan Corona itu memaksa kebiasaan-kebiasaan itu berubah. Oke Pak Daud, kita akan masuk dalam pertanyaan yang pertama. Apa itu new normal? Karena ini viral saat ini. Coba Pak Daud, secara definisi. Pak Yunus ini trendy ya, selalu dapat informasi yang baru, menarik. Jadi begini, saya waktu itu membaca sebuah artikel dari pemerintah tanggal 16 Mei jam 18.30. Juru bicara pemerintah dalam penanganan COVID ini, yaitu Pak Ahmad Yuryanto, menyampaikan dalam konferensi pers tentang istilah ini, new normal. New normal. Saya begitu kaget, apa itu new normal? Nah, rupanya new normal ini adalah sebuah istilah untuk suatu waktu di mana saudara dan saya harus bersedia beradaptasi dan menjalani tatanan baru untuk masuk jangka panjang. Jadi ini sebuah istilah baru yang meminta kita untuk selalu harus beradaptasi dan menjalani sebuah kehidupan dalam sebuah waktu yang memang cukup panjang. Mengapa beliau mengatakan dengan istilah new normal ini? Karena bagi Pak Ahmad Yuryanto ada data dari WHO, ini Dewan Kesehatan Sedunia ya, berkata bahwa Corona ini tidak akan hilang dalam waktu yang singkat, berarti butuh waktu yang panjang. Nah, kalau waktu yang panjang maka ada sebuah kebijakan yang disebut dengan new normal tadi. Jadi new normal ini memaksa kita untuk melakukan sebuah kebiasaan-kebiasaan lama dengan cara yang baru, kalau dalam bahasa saya. Nah, Pak Presiden kita kan menyebutkan dengan berdamai dengan Corona. Saya kira mudah dipahami lah, tidak usah dipolitisir, karena Pak Jokowi hendak mengatakan mari kita berjuang bersama semampu kita. Dan kita nggak boleh menyerah. Nah, oleh karena itu kita sebagai warga gereja tidak juga dilarang sebenarnya. Kita harus menghindar dari narasi-narasi yang melemahkan pemerintah. Karena saya yakin pemerintah sudah bekerja keras. Pemerintah meminta kita untuk tidak boleh menyerah. Itu ibarat kita sakit, tidak ada obat. Lalu bukan berarti kita putus asa, kita berjuang sebisa yang kita gunakan. Nah, tentu sebagai gereja new normal ini harus dipahami betul. Bahwa karena kita hidup dalam sebuah zaman yang baru, maka kita memang harus melakukan pola-pola yang baru. Jadi jangan gegabah berkata, enggak, kita akan kembali ke waktu yang sebelumnya dengan pola hidup yang suka-suka, enggak bisa. Kita harus dengan pola hidup yang baru tentunya. Nah, kalau di kalangan Kristen kan kita kenal ada istilahnya new life. Jadi sebuah pertobatan ya, nilai dari sebuah pertobatan itu pasti semua akan berubah. Gak mungkin orang hidup secara lama lagi. Bahkan di dalam Wahyu, misalnya Wahyu pasal 21 menceritakan tentang langit yang baru. Juga di dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai ayat 25 menceritakan tentang langit dan baru. Semua yang jahat itu ditinggalkan, semua memiliki hidup yang baru. Jadi
saya berharap dengan new normal istilah yang baru ini segera kita ingat, lalu kita kerjakan dalam kehidupan kita, karena virus corona ini tidak akan berhenti dalam waktu yang singkat, dia akan panjang dan kita harus menyesuaikan atau beradaptasi. Itu Pak Yunus. Pak Daud, ini bicara soal corona kan. Iya. Suka tidak suka, corona itu ternyata memaksa kita berubah. Dan memaksa banyak orang, semua orang berubah. Dan apa yang diubah sebenarnya? Wah, ini berat. Tapi menarik pertanyaan ini. Perubahan itu, kalau kita mau jujur ya Pak Yunus, perubahan itu acap kali terjadi biasanya karena perencanaan. Kita merencanakan sesuatu dan akhirnya berubah. Namun tidak sedikit juga perubahan itu karena terpaksa. Ya, seperti kasus corona ini. Nah, kita membayangkan saja ada 122 negara yang terimbas ya, yang terkena virus corona ini. Dan semua berubah secara otomatis. Nah, kita sebagai arak-arakan dari bangsa di dalam dunia ini, mau tidak mau kita ikut gerbong. Ya, kalau berubah 122 negara, nggak mungkin kita nggak berubah. Kita harus ikut berubah. Dulu flu Spanyol juga begitu. Flu Spanyol ini awalnya itu dari Amerika. Lalu dia masuk ke Eropa, ke Prancis kedua. Waktu itu ada Perang Dunia Pertama. Tiba-tiba masuk ke Spanyol. Nah, padahal Spanyol waktu itu tidak terlibat perang. Lalu kemudian Spanyol menjadi terkenal. Lalu virus ini kemana-mana. Bahkan dibawa ke Indonesia. Waktu itu masih namanya Hindia Belanda. Lewat Hong Kong, lalu masuk ke Singapura, lalu masuk ke Indonesia. Nah, pada waktu itu kan saya pernah katakan, itu yang korbannya banyak. Mendunia waktu itu kurang lebih 50-100 juta orang mati karena virus ini. Di Indonesia yang saya sebutkan Hindia Belanda waktu itu hampir 2 juta orang mati. Tapi setelah kemudian wabah itu perlahan-lahan mulai hilang, pola hidup juga berubah. Tidak lagi pola hidup lama, semua hidup baru seperti pertanyaan Pak Yunus tadi. Nah, kalau Pak Yunus tanya sebenarnya apa sih yang kemudian berubah dengan peristiwa ini? Saya selalu kembali kepada poin-poin. Misalnya, yang pasti perubahan yang berubah oleh karena corona ini pertama dari aspek teologis. Karena saya sebagai seorang pendeta tentunya. Aspek teologi mana yang kemudian berubah? Yang pasti saya sangat yakin masa-masa di dalam dunia ini sebagai sebuah kebersamaan. Ya, dulu ada namanya common era, ya, itu era bersama. Digagas orang tidak terlalu memaklumi. Tapi sekarang menjadi era bersama. Kita menghadapi sebuah kehidupan yang bersama. Dan otomatis karena kebersamaan itu saya sangat yakin. Ini menurut prediksi saya. Yang namanya sektarian antar agama mungkin akan berkurang. Karena orang sudah melihat sesuatu secara bersama-sama tentang pandemi ini. Yang kedua, dalam kondisi itu pun gereja-gereja juga saya yakin kesombongan doktrin akan berkurang. Kalau minggu lalu saya percakapkan soal orang sampai memuliakan doktrin, kemungkinan besar tidak, karena orang sudah merasa ini bersama, panggilan bersama. Jadi perubahan pandangan terhadap doktrin, perubahan pandangan terhadap agama, bahkan agama akan dikritisi luar biasa. Agama itu membawa kekerasan, ketegangan, atau membawa damai, itu aspek teologi. Yang kedua aspek psikologi. Jadi saya yakin, bahkan hakul yakin bahwa masa-masa setelah virus COVID-19 ini, virus corona ini akan membuat mental dan jiwa manusia itu jauh lebih kuat. Pak Yunus kan tahu, sebelum corona ini coba lihat aja yang berseliweran di WA atau di Instagram, orang suka pasang status. Statusnya kalau saya bahasakan dalam bahasa anak muda itu lebay, bahkan agak cengeng. Misalnya lagi flu, pasti dia pasang status. Lagi nggak enak body nih, gitu ya. Guys, apa obatnya? Hanya mau promosin. Emang zaman sekarang orang pada mati karena corona, emang berani pasang kayak begitu? Kan enggak. Malah saya kagum sekarang ini, banyak orang tiba-tiba bisa jadi juru masak hebat. Wah, di statusnya, di PP-nya, pesan ini, jual ini. Entrepreneurship luar biasa itu. Jadi malah ada yang pasang testimoni ini masakan. Saya juga nggak tahu masakannya enak atau tidak. Tapi orang mencoba untuk berubah. Berarti luar biasa, mental juangnya tinggi. Itu kalau dari aspek psikologi. Orang nggak cengeng lagi ya. Nah, yang ketiga ini aspek yang bagi saya menjadi perhatian kita bersama, aspek sosiologi. Sosiologi kemasyarakatan kita. Saya lihat bahwa akan ada banyak perubahan yang signifikan dalam aspek kehidupan bermasyarakat. Misalnya pertemuan-pertemuan yang kemudian digagas dengan sembrono tidak mungkin lagi. Sekarang kalau ada pertemuan diatur orangnya berapa yang harus hadir, bagaimana tertib menghadiri rapat, enggak sembarang seperti sebelum COVID ini. Jadi itu pun memberikan dampak
Apalagi orang Indonesia kan senangnya kumpul. Bayangkan orang suka salaman, cipika-cipiki itu juga akan ditinggalkan. Makanya salaman namaste misalnya yang dikerjakan di gereja Galunggung dan di gereja lain, saya kira akan oke. Dan itu kan realitas sosial. Bahkan Pak Yunus tadi saya katakan, 122 negara itu berubah. Berarti polanya kan semua berubah. Nah misalnya saya sama Pak Yunus, atau kru misalnya ada Pak Ucup, atau Pak Ray, ada Pak Gilbert, ingin pergi ke luar negeri misalnya, tiba-tiba diminta untuk pergi ke Inggris. Di sana kan punya protokol sendiri. Nah itu kan realitas sosialnya berubah. Kita harus diperiksa berkali-kali di Indonesia sampai di Inggris. Itu realitas sosial yang bagi saya memang akan mengejutkan. Tapi ya memang kita harus hadapi. Itu perubahan yang kemungkinan besar terjadi. Prediksi saya Pak Yunus ya. Ya ini bicara soal tadi nih, menyinggung prediksi Pak Daud. Saya mau memperdalam soal tentang prediksi. Yeah. Menurut Pak Daud ini, prediksi Bapak tentang pola hidup seperti apa di masyarakat era new normal itu? Ini prediksi Pak Daud ke depannya. Ya ini Mas Yunus ini memaksa saya menjadi futurolog ya, seperti Alvin Toffler untuk melihat ke depan, tapi sah-sah saja. Beberapa waktu yang lalu itu saya dikirimi artikel ya, yaitu ditulis oleh Galatia Chandra, judulnya itu When Abnormality is Becoming a New Normal. Menarik, analisanya tajam. Dia berkata bahwa situasi ini memang kita anggap sebagai situasi abnormal, ya abnormal, tidak normal. Bagaimana kita duduk berdua, mungkin orang pacaran, suami istri pakai masker, kan tidak normal menurut kacamata kebiasaan kita sebelum COVID. Bahkan bagaimana mungkin orang pacaran atau mungkin pertemanan duduknya jaraknya 1,5 sampai 2 meter, kan tidak mungkin. Tapi kondisi yang abnormal ini mau tidak mau harus menjadi normal. Karena kita dituntut. Makanya semoga tidak banyak orang yang stres untuk menginginkan kembali pada zaman yang dulu. Kan tadi Pak Ahmad Yuryanto berkata, menurut data WHO, bahwa COVID ini kan tidak mungkin akan hilang dalam waktu singkat. Nah sekarang tinggal pilihan ada di kita. Kita mau survive atau kita mau mati. Makanya tadi saya betul-betul kagum dengan istilah new normal yang Pak Yunus katakan. Nah dalam kondisi seperti ini, anomali seperti ini, Jimmy Dean ya, ini seorang penyanyi terkenal, dia berkata begini, konteks dalam bahasa Indonesia, saya tidak bisa mengubah arah angin, ya saya tidak bisa mengubah arah angin, tetapi saya bisa mengatur layar saja saya agar mencapai tujuan. Nah kita nggak bisa memberangus corona ini, belum ada obat, belum ada vaksin, tapi kita bisa mengatur pola hidup kita seperti pertanyaan Pak Yunus tadi, supaya kita tetap selamat. Kalau enggak ya kita kemudian meninggal. Nah, Profesor Imam Prasojo ini sosiolog terkenal dari UI, dia berkata, untuk konteks ini kesadaran tingkat tinggi sangat diperlukan. Saya selalu berdoa dan berharap masyarakat Indonesia ini benar-benar sadar akan hal ini. Apalagi sekarang yang namanya gelombang kedua pasca setelah corona gelombang pertama ini, itu kan kurvanya kan masih tinggi, kecuali kita bersyukur di Jawa Barat. Nah potensi menularnya itu cukup tinggi seperti peristiwa flu Spanyol tadi. Kalau begitu kita harus membangun benteng-benteng kehidupan kita. Yang tadi saya katakan tadi, jaga jarak, masker, cuci tangan, pulang bepergian segera mandi, jangan sentuh wajah. Ya memang ini kemudian akan menjadi normal. Saya berharap kita tidak stres. Yang pasti pertanyaan Pak Yunus itu saya jawab dengan sebuah kesimpulan pendek. Bahwa di masa new normal ini, kalau kita memang mau berubah, jaga kualitas kita, kualitas diri. Dulu saya pernah diskusi dengan teman saya, Mas Ucup. Dia berkata bahwa self-limiting disease, artinya bahwa penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan cara kita membatasi diri, hanya itu. Jadi bukan lagi soal kuantitatif, tapi soal kualitas. Kita mau jaga nggak kehidupan kita? Kira-kira itu. Ini pertanyaan mulai muncul lagi nih di otak saya nih Pak Daud. Saya ini coba membayangkan ini kondisi gereja ini. Kan kita sebagai orang Kristen ya Pak Daud ya. Iya. Saya membayangkan bagaimana kondisi gereja. Apakah Bapak mempunyai gambaran gereja berubah seperti apa kelak? Apakah gereja siap Pak dengan keadaan seperti ini? Ya, mau tidak mau harus siap. Tapi mungkin untuk menjelaskan soal gereja, saya mulai menjelaskan sedikit soal agama. Saya bukan ahli dalam ilmu-ilmu agama, tapi paling tidak bekal-bekal pendidikan dulu bisa menolong saya untuk kira-kira menjelaskan sebelum masuk ke ranah gereja. Jadi kalau orang belajar
ilmu agama atau teologi religionum ya. Itu dia bisa memaknai agama itu dalam dua kacamata. Yang pertama, agama dilihat sebagai eksoteris dan yang kedua esoteris. Jadi ada perbedaan antara eksoteris dan esoteris. Nah, eksoteris itu apa? Eksoteris itu menarik. Eksoteris adalah agama yang terbuka. Agama yang pragmatis, praktis, sederhana. Dia gamblang, mudah dimengerti, tetapi ada bahayanya, rawan dimanipulasi. Nah, dengan ini sebenarnya mengajar kita sebagai orang Kristen pun memahami Kristen harus dengan baik. Betul, kekristenan itu menawarkan sesuatu yang terbuka, praktis, sederhana, gamblang, mudah dimengerti. Namun rawan dimanipulasi. Ini misalnya saya memberi contoh. Saking sederhananya, saking orang ingin dapat informasi, misalnya saya bilang, Pak Yunus, saya mau pelayanan di Papua. Misalnya ya, saya ingin pelayanan di Papua. Saya masuk ke pedalaman-pedalaman. Wah, di sana saya harus lewat sungai, lewat hutan. Padahal kan belum tentu, karena nggak mungkin kita masuk di situ. Tapi saya ingin membahasakan, itu kan cenderung berbohong. Lalu di sana saya nggak ada makanan, saya makan burung cendrawasih misalnya ya. Padahal burung cendrawasih tidak boleh dimakan. Dan bagaimana mungkin kita bisa menangkap burung cendrawasih dengan gampang? Tapi itulah aspek sampai di situ yang kemudian bisa membuat yang pragmatis tadi kemudian mudah untuk dimanipulasi. Nah, bisa saja pembicara-pembicara menyampaikan sesuatu yang berbohong misalnya, itu bisa saja. Nah, tetapi harus diakui dengan jujur bahwa misalnya di dunia ini agama paling besar memang sekarang jumlah kalau dari sudut kuantitatif. Itu Kristen itu termasuk Katolik itu 2,1 miliar. Ya, 2,1 miliar itu besar sekali. Sedangkan Muslim itu kedua yaitu 1,3 miliar. Nah, praktis dua agama ini yang memang paling cenderung menjadi agama yang eksoteris tadi, yang kemudian gampang untuk dipahami. Tapi hati-hati tadi yang saya katakan tadi, misalnya ini karena saya tidak membahas soal Islam, misalnya di kekristenan, kita bisa kemudian begitu menjadi hakim dengan yang lain. Soal halal, soal haram, bukan lagi Tuhan tapi kita, tokoh-tokoh agama. Atau misalnya kita membuat tafsiran sesuka hati. Dan ini kan bahaya. Karena itu sebenarnya dengan corona ini membuat praktis tapi orang makin kritis gitu ya. Ini berbeda dengan agama yang tadi saya katakan dalam pandangan esoteris tadi ya. Esoteris itu artinya bahwa dunia mistis dan zaman modern ini sulit. Orang mau mengikuti agama pola seperti orang nggak mau, orang maunya praktis. Nah, yang harus perlu kita hati-hati adalah bahwa jangan sampai betul teori Plato tentang agama itu terwujud. Jadi kita akhirnya membuat agama menurut keinginan pikiran kita. Nah, saya kembali ke pertanyaan Pak Yunus tadi. Kalau dari aspek agama kan kita sudah bisa lihat. Lalu pertanyaan Pak Yunus saya kira ini memang harus dijawab. Di gereja ya? Di gereja. Nah, yang pasti sekarang menurut saya dengan peristiwa corona dan nanti ke depan di masa new normal istilah Pak Yunus tadi, yang pertama berubah adalah penggunaan teknologi. Kita nggak bisa diam, semua harus pintar, termasuk pendeta-pendeta yang gaptek. Dia harus belajar karena dia harus menampilkan sesuatu lewat YouTube, lewat media sosial, dan memang teknologi ini pasti menguasai kita. Jikalau kita tidak, kita bisa tergilas. Ada satu mbah di Klaten, kalau tidak salah namanya Mbah Minto. Waduh, sekarang itu begitu terkenal, bahkan pendapatannya miliaran. Padahal dia nggak bisa dikerjakan oleh ponakannya namanya Ucup itu. Jadi Mbah Mi, orang akhirnya terhibur dengan itu. Jadi bagi saya memang dunia teknologi, orang yang selemah Mbah Minto itu punya kekuatan yang luar biasa. Kalau dari sudut teknologi. Yang kedua, dari sudut hierarki bergereja Pak Yunus, saya yakin ya bahwa orang akan melihat hierarki gereja itu kepada fungsi bukan jabatan. Nah, selama ini bisa saja kemudian orang beranggapan bahwa saya sebagai seorang pejabat gereja dan seluruh ke depan sudah enggak ada yang bisa dibanggakan. Orang lihat fungsinya jalan enggak, kalau hanya jabatan terus enggak melaksanakan fungsi, bagi saya orang akan pertanyakan. Kemudian pengkultusan terhadap tokoh pun mulai pudar. Dan ini ancaman serius bagi mereka yang senang dikultuskan ya. Coba lihat peristiwa corona. Berapa banyak tokoh yang harus bersembunyi? Misalnya tokoh gereja, semua kan ketakutan. Nah, lalu kemudian jemaat mau berpegang pada siapa? Kalau pemimpin, makanya ke depan mereka akan lihat, wah, tokoh itu asal dia bermakna bagi saya. Kalau dia kemudian tidak menjadi tokoh yang baik, hadir dalam setiap situasi, mana mungkin saya percaya kepadanya. Jadi
Tidak ada garansi lagi. Sebuah organisasi gereja tergantung tokoh gitu ya. Lalu ada perubahan lagi juga dalam aspek sosial Pak Yunus. Yang dulu orang suka kumpul orang KKR jumlah besar, pendetanya senang. Ke depan saya yakin tidak mungkin. Karena kita terikat dengan protokol. Mau mengumpulkan orang berapa juta dan itu biasanya akan jadi kesombongan, kejayaan. Ke depan tidak mungkin. Malah kembali ke gereja mula-mula Pak Yunus. Orang membuat kelompok-kelompok sel. Jadi bukan membangun menara gading. Tapi orang mulai membangun kelompok-kelompok kecil yang membuat kekristenan jadi bermakna. Saya memberikan contoh lagi. Harus diakui Pak Yunus, untuk ke depan cara ibadah juga pasti banyak berubah. Sekarang aja dengan corona orang dengan live streaming, orang bisa ibadah di mana saja. Dan saya nggak boleh marah kepada jemaat. Nggak boleh. Pasti dia tetap ikut ibadah. Tapi dia juga ingin menikmati. Bagi saya tidak ada persoalan. Tetapi nada kritis yang tadi saya katakan. Akhirnya jemaat mulai pintar. Dia bisa tahu ini pendeta jual obat, persiapan matang. Jual obat atau dia persiapan matang. Nah, sudah orang akan kritis. Pola pelayanan juga begitu Pak Yunus. Orang bisa lihat dia melayani, waduh seperti orang yang diurapi. Kelakuan sehari-hari. Ini contoh-contoh konkret ya Pak Yunus. Lalu misalnya cara pastoral. Kalau dulu ada yang sakit, kita datang memegang tangannya, memegang kepalanya. Emang berani Pak Yunus kalau setelah COVID ini orang sakit kita datang pegang kepala, pegang tangannya, pegangan tangan aja nggak boleh. Semua berubah. Berarti pola sapaan kita juga akan berubah. Misalnya juga orang-orang yang duka cita. Pastoral kepada mereka juga berubah. Orang yang mengalami depresi. Kita juga akan ada pendekatan-pendekatan khusus. Mungkin ada sesi khusus membahas soal konteks ini. Tapi paling tidak saya ingin katakan bahwa akan ada perubahan yang signifikan. Dan gereja harus siap dengan semua yang saya katakan tadi. Begitu Pak Yunus. Menarik Pak Daud, ini bukan pertanyaan tapi saya kembali berpikir. Jadi ketika new normal ini pengkhotbah keliling yang punya khotbahnya itu saja akan bingung nanti. Sudah pasti Pak Yunus, karena orang akan ketahuan kok khotbah ini sama. Makanya bersyukur sebenarnya di Gia Galunggung itu punya tema mingguan, bacaan Alkitab juga berbeda dan tiap tahun berbeda. Sehingga pendetanya juga memperkaya dirinya, menyampaikan sesuatu. Nah memang proses penyampaian itu kan tergantung setiap orang. Tapi saya yakin untuk ke depan orang akan makin kritis. Akan terbaca dia pendeta yang serius mempersiapkan khotbah atau hanya sekedar mengocok emosi orang. Oke. Terima kasih Pak Daud untuk obrolan yang singkat namun tetap memberi pengetahuan serta membangkitkan iman kita. Dan saya dan penonton yakin pasti semua dikuatkan. Puji Terima Tuhan. kasih ya Pak Daud. Terima kasih. Halo Heklawarer, seperti biasa sambil saya akan menyimpulkan obrolan kita, mari kita dengarkan persembahan pujian dari vokal grup pemuda Remaja Bagi Kristus Gereja Isa Al-Masih Galunggung. Mari silakan. Kembali
Ya, terima kasih untuk VG PRBK Gereja Salmasi Galunggung. Terima kasih pujian yang sangat memberkati. Pak Daud, izinkan saya untuk menyimpulkan obrolan kita tadi. Silakan Pak Yunus. Ya, kesimpulannya adalah perubahan bisa datang karena sebuah perencanaan, direncanakan. Perubahan juga terjadi karena terpaksa, itu bisa terjadi. Dan walaupun dengan perencanaan atau dengan terpaksa, perubahan tentunya terjadi. Makanya kita harus siap dengan perubahan itu, apalagi di era new normal saat ini. Ya, dan seperti biasa Pak Daud, kita akan berdoa. Pak Daud mimpin dalam doa, kita mengajak para hike lover untuk berdoa bersama-sama. Silakan Pak Daud berdoa. Mari saudara kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau ada dalam setiap musim, termasuk di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Kami selalu merindukan penjagaan dan penyertaan-Mu, dan kami yakin setiap langkah hidup kami dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Kami bersyukur hingga hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan pada kami untuk menikmati acara ini. Kini hamba berdoa untuk setiap penonton, mereka yang menyaksikan acara ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, biarlah Engkau memperhatikan mereka menurut kasih sayang-Mu. Kalau ada di antara mereka yang sakit, biarlah Tuhan menyembuhkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang lemah, Tuhan menguatkan mereka. Kalau hari ini ada yang bergumul dengan masa-masa yang sulit ini, di dalam bisnis mereka, atau mungkin persoalan dalam keluarga mereka, kami sungguh percaya tangan-Mu yang penuh kuasa itu sanggup untuk menolong mereka. Tak lupa kami terus berdoa untuk program ini biarlah menjadi berkat bagi banyak orang, baik yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri. Kami berdoa secara khusus untuk pemerintah kami dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk menyelesaikan virus yang hingga hari ini belum dapat ditanggulangi dengan baik. Beri hikmat kepada pemerintah, beri hikmat juga kepada para dokter perawat. Mereka melaksanakan tugas dengan baik, jagai dan lindungi mereka. Kami terus berdoa bagi warga masyarakat, juga untuk belajar tertib. Tak lupa kami terus berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang beragama Islam, yang juga akan merayakan Idul Fitri. Tuhan menjaga dan biarlah di hari Idul Fitri ini mereka juga memperoleh sukacita, karena berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami dan juga untuk mereka. Kami berdoa agar mereka juga tetap taat, sehingga di era yang baru ini sungguh-sungguh kami menjadi manusia yang sehat. Kami berdoa bagi iklim bisnis di Indonesia, juga dalam penyertaan-Mu berkati para pengusaha, agar mereka tetap punya semangat untuk bangkit kembali. Berkati dunia ini dan jadikan kami gereja yang hidup untuk selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami, maka kini saya rindu memberkati saudara, karena itu kini terimalah berkat
kasih karunia dan damai sejahtera yang kekal dari Allah Bapa, yang dinyatakan dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kekuatan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, dan memberkati saudara mulai siang hari ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, Hack Lover, sampai di sini obrolan kita dalam Hack Shows. Semakin berakal, semakin beriman. Dan jika Anda ingin mendapat pelayanan lebih lanjut, bisa menghubungi kami. Bisa juga tulis komen di channel ini, di YouTube channel ini, atau bisa menghubungi kami lewat WA di nomor 0813 21314688. Syukur pada Allah. Deo gratias.